Episode 226, Kekecewaan Fei Hung. Fei Hung sedang duduk bersila, mencoba menutupi dan merasakan saluran yang terhubung dengan ruang kosong pada ruang formasi ini. Guru. Fei Hung mengerang kesakitan beberapa detik kemudian. Ini benar-benar membuat Wang Ying khawatir. Wang Shu dan Wang Hong juga menatap Fei Hung dengan prihatin. Wang Ying ingin datang untuk membantu Fei Hung, tetapi takut dia akan menyebabkan masalah jika dia mendekati dan memasuki formasi. Aku baik-baik saja. Fei Hung bergumam lemah, sedikit melegakan hati Wang Ying. 1 menit kemudian, cahaya di lingkaran itu mulai memudar. Fei Hung terengah-engah saat dia mencoba memulihkan nafasnya. Keningnya sudah dipenuhi oleh keringat. Wang Ying lalu mendekat dengan khawatir dan tanpa berpikir, mulai menyekat tetesan keringat dari dahi Fei Hung dengan handuk kecil yang dimilikinya. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Fei Hung berbicara dengan suara lemah. Ini benar-benar menghabiskan energiku. Tempat yang terhubung ke ruang lain di kehampaan tampaknya terhalang. Dan tidak hanya itu, saluran ruang angkasa tampaknya sangat tidak stabil. Ini tidak dapat digunakan untuk berteleportasi. Aku hanya dapat menggunakannya sekali untuk kembali ke dunia ini sebelum tidak dapat digunakan lagi. Fei Hung berpikir dalam hati saat dia memikirkan semua yang telah terjadi. Perasaan spiritualnya membantu terhubung dengan lorong ruang angkasa ke dunia kecil lain. Kemungkinan besar seperti dunia ini. Formasi alam ini hanya dapat digunakan sekali sebelum dihancurkan. Fei Hung hanya bisa menggunakannya untuk kembali ke tempat ini dari gerbang teleportasi lain. Dia tidak bisa menggunakannya untuk meninggalkan dunia kecil ini sekarang. Apakah kau bisa memperbaikinya? Wang Shu bertanya setelah melihat bahwa Fei Hung, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi ini. Tetapi dia mengerti bahwa itu adalah cara untuk melakukan perjalanan ke dunia lain setelah apa yang dijelaskan Fei Hung kepadanya. Iya, tapi itu hanya bisa digunakan untuk kembali ke sini sebelum dihancurkan. Fei Hung dipenuhi kekecewaannya. Jadi, itu tidak bisa digunakan untuk bepergian ke duniamu. Wang Ying bertanya dengan sedikit kecewa karena memahami kata-kata Fei Hung. Fei Hung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu hanya dapat digunakan untuk seseorang yang kembali ke tempat ini. Setelah itu akan dihancurkan dan tidak dapat digunakan. Fei Hung tahu bahwa formasi ini sudah ada dan telah berusia ribuan tahun. Wang Ying merasa agak sedih setelah melihat wajah kekecewaan Fei Hung. Fei Hung lalu berdiri dan memasukkan plat logam kecil di tengah formasi. Jika terjadi sesuatu, token ini dapat membantuku kembali ke tempat ini di masa depan. Fei Hung memutuskan untuk meninggalkan tanda pada formasi teleportasi ini jika dia perlu kembali ke dunia kecil ini lagi, jika dia perlu melakukannya. Bagaimanapun, jika ada hal yang terjadi di sini, kau harus segera memberitahuku. Jika aku tidak ada, kau harus memberitahu Lin Meng. Fei Hung berkata dengan serius kepada Wang Shu, mengingatkannya tentang waktu ketika ruang bergerak. Jika seseorang memiliki banyak pengetahuan tentang hukum ruang angkasa dan formasi alam atau pengaturan teleportasi, mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan tiba di tempat ini. Jika seorang kultivator yang kuat tiba di tempat ini dan berhasil terhubung dengan formasi teleportasi ini, itu dapat menyebabkan masalah di kota Tianyun. Aku mengerti. Wang Shu mengangguk dan kemudian bertanya, Fei Hung, apakah kau memiliki cara untuk memberikan teknik yang kau katakan untuk meningkatkan kekuatan seniman bela diri dengan cepat? Akan lebih baik jika kami mulai memperkuat seniman bela diri kami untuk meningkat, untuk melawan binatang iblis jika kita pergi dari dunia ini. Fei Hung mendengar pertanyaan Wang Shu dan mulai menganalisis beberapa hal. Itu mungkin sesuatu yang gegabah di pihakku,
atau sesuatu yang obsesif, tetapi mereka yang bertanggung jawab untuk menjelajahi binatang iblis telah memberitahuku bahwa mungkin ada serangan lain oleh binatang iblis, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang sebelumnya, dan itu akan terjadi mungkin 7 hari ke depan. Wang Shu menjelaskan kepada Fei Hung yang dia ketahui. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya jika terjadi seperti sebelumnya. Tapi kau akan menjadi lebih kuat lagi sebelum binatang iblis menyerang. Jadi itu tidak akan menjadi masalah. Fei Hung meyakinkan Wang Shu. Dan sehubungan dengan pertanyaanmu sebelumnya, yang terbaik adalah kau memilih generasi muda kalian yang harus memulai untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain memiliki bakat yang baik, aku juga bisa memberi mereka teknik yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu yang singkat jika diperlukan. Fei Hung menjawab setelah memikirkan hal ini. Jadi, hanya para pemuda dengan bakat luar biasa, kan? Wang Shu mengangguk sebagai pengakuan, mempertimbangkan untuk melihat bagaimana memilih orang-orang muda ini. Aku juga bisa membuat berbagai ramuan spiritual untuk meningkatkan kekuatan dalam mereka yang berada di peringkat raja dan kaisar, sehingga mereka bisa mencapai peringkat legenda. Bahkan mereka bisa mencapai peringkat dewa. Baiklah, kalau begitu, itu akan menjadi hal yang akan sangat bagus. Wang Shu menghela nafas lega. Selama ada beberapa orang kuat di kota Tianjun mereka, dia akan senang meninggalkan tempat ini dan pergi bersama Fei Hung dengan yang lainnya dengan tenang. Tapi aku ingin kau memberiku sebuah tanaman spiritual yang kau miliki, sehingga aku bisa membuat ramuan itu. Fei Hung tidak lupa mengingatkan Wang Shu tentang tanaman spiritual. Kalau begitu, besok aku akan meminta mereka mengirim semua tanaman yang kami miliki padamu. Wang Shu ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk dan membawa Fei Hung ke ruang harta istana kota, di mana sebuah tanaman spiritual dan obat-obatan berada. Wang Ying hanya mengikuti di belakang mereka berdua dengan tatapan tertuju pada punggung Fei Hung. Fei Hung memperhatikan sesuatu dalam jangkauan indera spiritualnya saat dia berjalan di sekitar istana kota. Hingar, sepertinya kedua orang itu sedang dalam masalah. Bisakah kau pergi menemui mereka? Fei Hung mengirim transmisi spiritual, mengejutkan Wang Ying seketika. Wang Ying mengangguk sedikit dengan enggan, tapi dia langsung pergi setelah Fei Hung memberitahunya siapa yang dia maksud dan di mana Xiantian dan Lingyan berada. Fei Hung mengikuti Wang Shu ke ruang rahasia harta, sementara Wang Ying meninggalkan kediaman istana kota dan menuju jalan ke satu arah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fei Hung bisa mengetahui hal-hal yang terjadi dari jarak jauh, seolah-olah sedang menonton, dia tidak ragu dan melakukan apa yang diminta Fei Hung, meskipun itu hanya 1 atau 2 hal. Wang Ying lalu segera tiba di lokasi Xintian dan Lingyan berada. Hei, kenapa kau tidak ikut dengan kami lebih baik daripada dengan kedua sampah itu? Tinggalkan aku sendiri. Jangan berani-beraninya kau melakukan apapun pada Yu Wenxin. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Sekelompok anak muda berdebat dengan keras, sementara beberapa saling memandang dengan kebencian dan kesenangan.